Perlu saya jelaskan, ada perubahan mendasar dari pengerjaan Transjabar tadi. Sebelumnya, Transjabar itu dikelola oleh BUMD. Nama BUMD-nya adalah Jasa Sarana. Di Jasa Sarana ini, dari angka 119 miliar, pemerintah daerah harus menyerahkan 5% buat Jasa Sarana. Setelah itu, ketika ada keuntungan dari pengelolaan itu, kita juga harus bayar operasional pada Jasa Sarana. Artinya ada sebuah BUMD yang bertahun-tahun di Jawa Barat menikmati uang dengan mudah tanpa bekerja. 5% dari 119 miliar dia menerima bersih masuk uang saku pengurusnya. Ditambah lagi tambahan biaya keuntungan yang diperoleh. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang bodoh yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga mekanismenya diganti langsung saja antara Dinas Perhubungan dengan Damri dan dengan Bluebird. Tidak lagi harus melalui BUMD, pemerintah bayar, kemudian Pemkot dan Pemkab bayar tanpa harus memberikan fee dan biaya operasional. Artinya dari kontrak ini pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang lebih adalah yang bisa masuk menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan kurang lebih 10 miliar dalam setiap tahun. Enak betul jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh 10 miliar tanpa harus bekerja. Dan tanpa harus melalui pemilu. Ya tepuk tangan ya, kita ini anggota DPRD harus pemilu dulu. Ini tidak usah pemilu dulu, cukup jadi komisaris, jadi direktur, dapat uang saku, sah mengikat tanpa pernah dicurigai oleh siapapun. Nah ini satu hilang. Yang satu lagi sudah kita putus juga. Dalam setiap tahun Pemda Jawa Barat kan menganggarkan hampir 11 miliar uang untuk sewa mobil listrik. Mobil listriknya disewa dari pihak ketiga melalui BUMD. BUMD-nya apa Pak Sekda itu? MUJ. Nah, MUJ. Kemudian satu mobil listriknya rata-rata 300 juta dalam setiap tahun. Mobil listrik buatan pabrik di Subang sekarang 600 juta sudah mewah. Nah kemarin kita sudah potong tidak boleh lagi. Ini adalah titik-titik kecil yang saya coba untuk dikuliti. Kemudian di sisi lain juga pemerintah Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan Pergubnya sudah selesai hari ini. Mengeluarkan Pergub bahwa seluruh BUMD dari pendapatannya harus langsung disetor ke kas daerah sebesar 90%. Tidak boleh lagi diparkir. Nah kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu pendapatan BUMD itu disimpan di BUMD dulu. Setelah itu mereka bikin anak perusahaan. Setelah anak perusahaan bikin cucu perusahaan. Setelah bikin cucu perusahaan bikin cicit perusahaan. Kalau itu belum cukup juga mereka bekerja sama dengan pihak swasta lain. Di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ujungnya seluruh investasinya tidak ada yang uangnya kembali. Dan bahkan ada yang rugi jadi hutang BUMD. Nah seluruh kegiatan itu hari ini kami hentikan, setiap pendapatan langsung di-store ke kas daerah sebesar 90%. Jadi tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi tanpa perhitungan, tidak lagi harus membuat anak perusahaan, cucu perusahaan dan cicit perusahaan. Nah dari seluruh rangkaian ini memiliki relevansi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.